berbeda ya dengan yang tadi, karena kalau yang tadi itu bisa dilakukan oleh semua dokter TKL terkait aspek diagnosis, namun kalau yang satu ini tidak bisa dilakukan oleh semuanya. Namun ada penjembatan yaitu fellowship. Jadi fellowship untuk para dokter TKL untuk mengikuti ini bisa untuk sebagai penjembatan pelayanan kemoterapi di sentra masing-masing, terutama di sentra yang memang belum memiliki konsultan onkologi. Demikian ya, sebagai pendahuluan. Ya, tadi sudah banyak ya, mulai awal Dr. Maya, Dr. Ibnu dan pembicara-pembicara setelahnya menjelaskan bagaimana tentang karsinoma nasofaring. Di sini saya tidak akan mengulang kembali, namun ada satu hal yang disampaikan oleh Prof. Kadir tadi ya terkait dengan ini apa Epstein-Barr virus ya, diagnostik. Ini memang merupakan PR kita. Di Opsin punya HPV, kita punya EBV. Terus what next dengan EBV yang kita punya ini? Mau kita diamkan aja atau mau kita periksa? Dari beberapa yang disampaikan oleh Prof. Tati tadi ya, dari KSMO juga menyebutkan sekarang sudah menggunakan parameter kadar EBV DNA. Kalau dia kurang dari 2000 maka demikian. Kalau dia lebih dari 2000 kopi maka demikian. Nah, kita mau merubah itu atau enggak? Nah, tergantung Prof. Kadir. Ya. Ya, saya lanjutkan aja. Kita tahu bahwa karsinoma nasofaring memang suatu hal yang sangat banyak. Hampir 70-80% cancer head and neck itu adalah CA nasofaring. Ya. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, kemoterapi itu posisinya di mana? Kalau modalitas pengobatan hari ini kita sudah tahu ada radioterapi, kemudian ada kemoterapi, kemudian selanjutnya ada imunoterapi. Tadi Prof. Kadir juga sudah menyentuh imunoterapi, kemudian ada pembedahan dan seterusnya. Maka mana sih yang bisa kita kasih hari ini? Sebenarnya semuanya bisa, Prof. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita mau nasofaringektomi bisa. Cuman syaratnya tadi itu juga, apakah nggak ada penyebaran metastasis di tempat lain? Kita mau lakukan imunoterapi, ya bisa aja. Tapi apakah terjangkau harganya? Terus yang kita sebut imunoterapi itu bagaimana? Saya tidak menutup kemungkinan ya. Ada imunoterapi yang memang imunoterapi, kita ngasih semacam pembrolizumab, kita ngasih nivolumab dan sebagainya. Tapi ada juga imunoterapi yang dikembangkan oleh sejawat kita yang lain dengan memberikan sel imun tubuh. Misalnya sel dendrit atau DC sel ya, DC sel atau yang lainnya dikembalikan lagi ke tubuhnya. Itu personalized therapy. Nah, yang mana? Nah, nanti saya tidak akan membahas itu, tapi ini merupakan suatu peluang di mana kalau kita bicara tentang pemberian dendritic cell atau imunoterapi yang model itu belum ada aturannya dan tidak mungkin dikerjakan dengan BPJS. Itu pasti pasien yang umum ya. Tolong dibantu slide aja dong Mas. Ya, lanjut. Ya. Di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya NPC ya. Dari awal terkait yang kita ketahui selama ini adalah faktor genetik, kemudian faktor lingkungan, kemudian ada juga faktor virus. Faktor virus ya, EBV, Epstein-Barr virus itu nama lainnya kalau menurut senior guru saya itu bukan EBV itu Epstein-Barr virus tapi everybody virus ya. Jadi semuanya itu kalau dicek itu positif titernya. Tapi titer yang seperti disampaikan Dr. Maya di awal, titer ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah pernah terinfeksi.
tapi tidak harus menjadi suatu yang bermanifestasi gitu. Kalau terinfeksinya itu di usia dewasa, maka menjadi penyakit yang disebut sebagai mononukleosis infeksiosa. Kapan dia itu terinfeksi menjadi suatu karsinoma nasofaring? Ternyata infeksinya itu seringkali atau harus terjadi pada fase balita. Jadi mungkin ada yang belum paham ya. Jadi terinfeksinya itu di fase anak-anak. Nah, kok bisa ini EBV ini masuk ke anak-anak? Bagaimana caranya? Nah, masuknya itu melalui orang dewasa. Orang dewasa siapa? Yang ngasuh, ibunya atau siapa? Karena dia droplet. Nah, seringkali juga masuknya melalui makanan. Makanan, karena anak-anak nggak mungkin makan makanan yang keras, maka makanan itu dilembutkan, dikunyah dulu oleh ibunya, baru dikasih ke anaknya. Nah, kecurigaan bahwa transmisinya itu melalui hal itu, maka di negara tertentu yang dulunya menjadi angka KNF-nya itu tinggi, maka pemberian makanan secara tadi udah nggak diperbolehkan. Maka anak-anak langsung diberi makanan lunak yang udah jadi. Yang ini sebagai contoh aja bahwa protein yang berbahaya yang kita anggap sebagai ganas dari EBV itu adalah protein laten membran protein 1. Kenapa? Karena LMP1 ini mampu mengaktifkan jalur-jalur protein di dalam tubuh yang arahnya ke sel proliferasi, menghambat survival dan kemudian meningkatkan metastasis. Slide. Ini juga sudah dijelaskan tadi tentang diagnosis. Lanjut. Nah, peran dari kemoterapi ternyata banyak. Kita start dari T2 N0 N0. Di sini yang dianjurkan adalah concurrent. Concurrent itu bagaimana? Concurrent itu diberikan bersamaan kemoterapi dan radioterapi. Kemudian untuk yang berikutnya, ya, di sini kita juga melihat bahwa banyak sekali pilihan. Bahwa kanker nasofaring itu tidak hanya diterapi secara radiasi, ada kemoterapi. Kemoterapi yang seperti apa? Yang untuk kasus yang paling bawah ini concurrent dilanjutkan dengan adjuvan. Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus sebenarnya. Lanjut mas. Nah, bagaimana dengan yang sudah metastasis? Ya, tadi Dr. Susbandono menjelaskan kalau yang M-nya gimana, T-nya gimana, terus kita lihat juga M-nya. Kalau M-nya ada, mungkin dari sejawat semuanya ada yang berpikir bahwa kalau sudah metastasis ya sudah dilakukan paliatif. Tapi ternyata sekarang tidak. Metastasis yang kita lakukan adalah tetap memberikan, kita assess lagi ya, dia termasuk yang oligo atau yang widely metastasis. Kalau yang masih oligo, masih sedikit metastasisnya cuma 1 atau 2 tempat, tetap kita berikan induction kemoterapi diikuti dengan concurrent cisplatin plus radioterapi. Jadi harapan pasien untuk sembuh, saran saya jangan dimatikan. Meskipun kecil, berikan terus harapan itu. Karena apa? Karena dari situlah pasien itu nanti bisa semangat untuk sembuh. Justru bahaya kalau pasien stadiumnya rendah, tapi nggak mau berobat. Itu yang harus kita agak effort ya untuk memaksa dia untuk ke sana. Nah, baru yang terakhir, kalau widely metastasis ya, di sini widely metastasis dengan PS-nya yang kurang baik, maka baru dilakukan supportive care. Baru kita tidak melakukan apapun. Slide. Ya, lanjut. Bagaimana kemoterapi pada kanker nasofaring? Lanjut. Ya, kemoterapi di kanker kepala leher itu diperkenalkan kira-kira di awal pertengahan abad 20 dan ada kombinasi dengan radiasi yang ternyata bisa memberikan hasil kesembuhan yang atau survival yang lebih bagus. Slide. Nah, di tahun 90-an itu ada riset yang membandingkan kemoterapi plus radioterapi dengan radioterapi saja. Hasilnya seperti apa? Nah, di sini tampak bahwa disease-free survival-nya untuk 48 bulan yang kemoterapi plus radioterapi itu lebih bagus daripada yang hanya radioterapi sendirian.
Kemudian studi yang lain juga menunjukkan cisplatin plus 5-FU plus radioterapi dibandingkan radioterapi saja untuk 3 tahun disease free survival angkanya memang lebih tinggi sedikit yang diberi kemo. Nah, kemudian di tahun 2001 dibandingkan lagi, memang angkanya ya ini nggak terlalu bedanya nggak terlalu tinggi, nggak sampai 15%, 20%. Tapi angka 10% ini layak untuk kita perjuangkan. Mungkin secara statistik dianggap tidak bermakna. Tapi hidup manusia nggak boleh hanya dibandingkan dengan angka statistik. Apalagi kalau yang bersangkutan memiliki biaya untuk melakukan pengobatan tersebut. Nah ini yang harus kita pikirkan. Slide. Ada istilah neoadjuvan. Neoadjuvan ini kemoterapinya diberikan sebelum terapi definitif. Terapi definitif dari kanker nasofaring adalah radioterapi. Ya. Kemudian untuk terapi adjuvan ini diberikan setelah terapi definitif atau setelah radioterapi. Kemudian kemoterapi yang bersamaan dengan radioterapi disebut concurrent. Ya, terus ada lagi istilah kemoterapi paliatif ya, untuk mengontrol gejala dan memperpanjang hidup pada pasien yang metastasis jauh. Slide. Nah, ini adalah satu hal yang mungkin saya dulu waktu kuliah juga malas ya melihat ini ya. Ini apa ya? Ya itu BDS tadi dulu ya. MD ya, sekian penting udah kasih obat kemo lah, nanti nggak tahu di mana. Tapi ternyata di sini ada letaknya ya, kapan alkylating agent itu akan bekerja di fase mana dan sebagainya ya. Slide. Obat yang sering kita gunakan di kemoterapi dari kanker nasofaring itu adalah golongan cisplatin ya, kita memberikan cisplatin base. Kalau nggak bisa diberikan cisplatin, kita berikan karboplatin ya. Kemudian yang berikutnya sering kombinasi juga dengan paclitaxel atau alkaloid ya. Ya, ada paclitaxel, ada docetaxel ya. Nah, sekarang pun kita tidak menafikan bahwa banyak sekali monoklonal antibody yang bisa diberikan sebagai kombinasi. Yang masuk BPJS itu adalah cetuximab. Cetuximab bisa diresepkan dari BPJS. Ya, slide. Ya, cisplatin, 5-FU, paclitaxel, docetaxel, cetuximab atau nimotuzumab. Yang cetuximab BPJS ada, yang nimotuzumab belum ada. Ya. Slide. Nah, ini cara kerja cisplatin, di mana cisplatin akan masuk ke dalam sel, kemudian akan menyebabkan sel tersebut terjadi apoptosis. Tapi intinya adalah di sini dengan adanya cisplatin sebagai alkylating agent, maka DNA strand-nya itu nggak bisa berpisah, nggak bisa dipisahkan, dia lengket terus. Sehingga karena dia lengket, makin lama selnya akan mati. Kemoterapi ini tidak diberikan sendirian, satu regimen, tapi biasanya diberikan lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Slide. Ya, lanjut aja, terus. Ya, bagaimana kombinasi yang terbaik untuk hari ini? Kalau kita menemukan pasien ya, mulai stage 2, 3, 4, maka yang bisa diberikan adalah kita berikan yang pertama adalah induksi dulu. Induksi, kenapa induksi? Karena sambil menunggu persiapan radioterapi. Diberikan apa? Bisa cisplatin dengan paclitaxel atau cisplatin dengan 5-FU selama 3 kali. Tapi kalau radiasi sudah siap, ya, kalau radiasi sudah siap, segera berikan radiasi dengan dikombinasi dengan ini, cetuximab atau nimotuzumab. Selain ini bisa ditambahkan juga cisplatin dosis rendah. Berapa dosis yang diberikan? Biasanya kami memberikan sekitar 30 hingga 40 mg. Tidak lebih dari itu. Dengan 30 mg itu pasien nggak rontok rambutnya, masih aman. Cetuximab, kalau nimotuzumab itu juga nggak akan memberikan ras yang terlalu banyak, dia nggak rontok juga. Slide. Neoadjuvan ini tadi ya,
Hari ini karena radioterapi antrinya cukup panjang, maka neoadjuvan itu banyak sekali diberikan. Neoadjuvan macam-macam, bisa diberikan gemcitabine, bisa diberikan cisplatin sama 5-FU dengan kombinasi-kombinasi yang lainnya yang memang banyak disarankan dari berbagai guideline. Pemberiannya 3 minggu selama 2-3 siklus, kemudian dilanjutkan dengan terapi definitif. Tapi seringkali kita memberikan neoadjuvan itu kalau di tempat saya Dr. Stomo bisa sampai 6 kali, 7 kali, 8 kali neoadjuvan. Neoadjuvan kayak apa ini? Kenapa banyak banget? Ya karena nggak radiasi, nunggunya lama. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Saran saya udah stop aja sampai 6. Suruh dia nunggu untuk ke arah sana sambil dilihat. Sebenarnya apa yang bisa dilihat di sini? Yang bisa dilihat itu adalah kadar plasma EBV DNA. Mungkin kita masih bisa biopsi pasien itu melihat, oh positif sel cancernya ada. Tapi apakah kita memeriksa EBV plasma DNA secara rutin? Tidak. Apakah di sini bisa diperiksa? Bisa. Di Surabaya yang bisa periksa masih dalam strata laboratorium. Kebetulan saya hobinya neliti, Bro. Jadi untuk EBV plasma DNA ini saya punya teknik. Saya pakai lab di UNER, kebetulan diizinkan. Teknisinya saya minta untuk belajar bagaimana meng-create reagennya ini, bikin sendiri. Kitnya bikin sendiri, proteinnya apa yang dipakai, kemudian saya buat itu reagennya. Alatnya pakai RT-PCR. Nah, ada PCR yang baru, kebetulan kami juga barusan dapat pinjaman dari salah satu perusahaan, itu namanya nanodrop PCR. Nanodrop itu nanti keluarnya seperti ELISA hasilnya. Jadi bukan plus minus, bukan lagi garis-garis hitam putih, ini bukan. Tapi keluarnya persis seperti ELISA dan kadarnya adalah kopi. Berapa kopi virusnya itu? Sehingga apa yang disampaikan tadi di depan bahwa patokan kalau 2000 kopi nanti akan begini, kalau kurang dari 2000 begini, itu sudah bisa kami lakukan di Surabaya. Misalnya, pasien ini setelah radioterapi kita lanjutkan dengan kemo apa enggak? Saya minta untuk periksa EBV DNA. Begitu EBV DNA-nya itu 0 atau kurang dari 2000, nggak usah, observasi aja, nggak usah kemo. Namun begitu itu EBV DNA-nya masih tinggi, oke, kemo lanjut. Nah di sini pun saya mulai berpikir, semalam saya diskusi sama Dr. Gustaf. Kira-kira kalau kemo udah berkali-kali tapi EBV-nya masih tinggi, what next? Anggaplah virus itu sebagai virus ya, sel infeksi virus ada dalam tubuh kita. Apa yang harus kita aktifkan sebenarnya? Apa? Imun tubuh natural. Imun tubuhnya sendiri yang harus diaktifkan supaya dia bisa mengenali bahwa di dalam tubuhnya ada sel yang tidak normal, ada virusnya. Nah ini pernah nggak kita pikirkan hal ini? Dulu ya, gurunya Dr. Martin itu Prof. Middeldorf dari Free itu menyampaikan, dia merubah fase latennya virus yang ada di dalam tubuh itu menjadi fase litik. Setelah menjadi fase litik, diberi antivirus. Sampai segitunya. Nah, hari ini apakah ini mau kita lakukan? Bisa sebagai salah satu alternatif. Tapi paling gampang, mikirnya agak sederhana saja. Anggaplah virus ini sebagai penjahat. Bagaimana kita bisa nangkep penjahat? Kalau kita anggap misalnya imun tubuh atau polisinya ini kurang, maka yang kita lakukan adalah menambah jumlah polisi, kira-kira begitu. Supaya apa? Supaya dalam proses imun surveillance mencari virusnya ini bisa ketemu. Nah makanya tadi saya sampaikan di awal, ini kita mau kasih imunoterapi yang macam apa.
Saat kita memberikan pembrolizumab, ya sedikit aja, bahwa pembrolizumab ini adalah obat yang bisa memperbaiki fungsi imun dari sel T, di mana pada sel T yang sudah terkena kanker stadium lanjut, sel T-nya itu menjadi blind, menjadi buta, nggak bisa lihat, karena ditutup oleh adanya protein PD-1 dan PDL1 yang menutupi itu. Nah, pembrolizumab itu membuka lagi itu supaya sel T-nya bisa lihat, oh ternyata di sebelah saya ini sel kansernya sudah berikatan tapi kok nggak dimakan gitu. Seperti itu gampangnya. Nah, itu kalau diberikan pembrolizumab. Nah, kira-kira harga pembrolizumab berapa? Ada yang tahu? Berapa pembrolizumab? Satu vial. Kira-kira 70-an. Berapa kali kita memberikan itu? Teorinya pembrolizumab itu diberikan selama 2 tahun, 52 kali pemberian. 52 kali kali 70 juta. Itu kalau cuma beli obatnya, belum rumah sakitnya, bayarnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita sekarang mikir yang berikutnya, gimana kalau penelitian yang dalam tanda kutip kita bisa memberikan sel tubuhnya pasien, diambil darah, BBMC, kemudian diolah, dirubah menjadi sel dendrit atau dirubah menjadi sel yang lain yang dia bisa berfungsi untuk mengenali virusnya tadi, kemudian dikembalikan lagi kepada manusianya tadi, itu make sense. Itu bisa dianggap sebagai salah satu cara kalau ini tadi kita bicara satu virusnya, EBV-nya masih ada di dalam tubuhnya pasien. Tinggal sekarang kita lakukan risetnya, benar nggak setelah dikasih ini nanti dia EBV-nya akan turun. Ya, masih terbuka riset, dan ini kalau misalnya bisa kita lakukan, ya suatu terobosan lagi. Mungkin versi Indonesia nanti penanganan EBV bisa dengan cara yang ini tadi begitu. Ya, lanjut mas. Ya, ini adjuvan ya, kita berikan cisplatin 5 FU, interval 3 minggu ya, sama 6 kali pemberian ya. Slide. Nah ini contoh kalau yang adjuvan ya, bagaimana kita mengkombinasi cisplatin atau karboplatin di sini yang saya contohkan dengan 5 FU. Dari hari pertama diberikan karboplatin, kemudian hari pertama juga dapat 5 FU, besoknya diberikan 5 FU dan seterusnya sampai hari kelima. Ada juga yang menyampaikan di tertentu diberikan selama 4 hari. Ini saya juga baca. Ya, slide. Lanjut. Nah ini kalau diberikan paclitaxel dan cisplatin ya kombinasinya. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan yang current? Tadi sudah sedikit saya singgung bahwa cisplatin ada yang diberikan secara 3 weekly, 100 mg per meter body square. Tapi ada juga yang diberikan 30 sampai 40 mg weekly, tiap minggu. Ada juga yang concurrent, ini menambahkan cisplatin 30-40 plus cetuximab. Ada yang juga plus nimotuzumab, boleh. Ya, pasien-pasien banyak juga yang mampu, yang bisa bayar sendiri, itu saya berikan kombinasi obat tersebut. Slide. Nah, ini ya, kira-kira gambarannya. Biasanya kan radioterapi itu hari Sabtu, Minggu libur, ya, maka bisa diberikan di antara hari Senin sampai Jumat. Tapi biasanya pasien saya arahkan berinya kalau nggak hari Senin, Selasa atau Rabu. Kenapa? Karena di situ biasanya lagi seger-segernya pasien. Kalau diberikan di hari Kamis sampai Jumat itu dia udah capek di hari Senin sampai Selasa, Rabunya. Oke, lanjut. Terus, nah ya, concurrent ini gimana? Ini studinya. Jadi ada beberapa yang memberikan itu tadi untuk 5 year survival-nya, kalau diberikan concurrent itu bisa sampai 90%. Ini kita kejar
stadium 1. Ini bedanya ya. Concurrent pun pada stadium 1 dan 2 itu bisa 90%. Kalau sudah masuk stadium 3 dan 4 itu bisa turun sampai 60%. Turunnya banyak. Ya. Makanya kita kejar deteksi dini. Oke, slide. Ini persiapan untuk kemoterapi. Saya kira Karnoff score ya kita tahu ya lebih dari 60, berarti paling enggak 70. 70 itu gimana Karnoff score-nya? Dia bisa merawat dirinya sendiri, tapi tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti orang yang lainnya. Ya. Dia mungkin nggak bekerja, tapi dia bisa merawat diri, masih bisa mandi sendiri, masih bisa pakai baju dan sebagainya. Itu Karnoff score 60. Kemudian kita juga lihat screening gizi, pemeriksaan tinggi badan, body surface area, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang lain, EKG, audiometri, dan sebagainya. Ya. Slide. Nah, ini persiapannya ya. Nomor 1 ini, saya kira ini suatu hal yang paling penting. Psikologis. Semangat. Pasien itu nggak bisa kita paksa untuk berobat kalau dia nggak mau berobat sendiri. Apalagi ada yang, dok jangan bilang sama orang tua saya ya, kalau dia itu sebenarnya sakit kanker. Nanti dokter bilang gini, susah itu kalau kayak gitu pesannya. Karena nggak mungkin seseorang itu untuk tidak kita beritahu sakitnya. Seandainya dia sudah tahu sakitnya kemudian nggak mau berobat, itu haknya dia. Ini kalau menurut saya, maaf kalau saya salah. Itu haknya pasien, haknya keluarga pasien untuk menolak. Jadi saya selalu bilang gini, Pak, Bapak ini sakit kanker, itu masih ada waktu Pak untuk misalnya kalau sembuh ya sembuh, kalau meninggal ya meninggal gitu. Kalau dulu COVID Pak, itu nggak ada waktu Pak, udah hari itu kena COVID, hari itu masuk, hari itu intubasi, belum tentu Bapak keluar sehat, sembuh. Even orang nggak sakit ya Pak, jalan-jalan di tepi jalan tabrak mobil dan mati Pak, itu nggak sempat bikin testamen dan nggak sempat Pak. Bapak ini masih sempat Pak, masih sempat ketemu anak, keluarga, masih sempat bikin warisan ini buat siapa, saya masih sempat Pak, masih sempat mau pergi kemana-mana yang enak-enak, masih sempat. Kita munculkan semangat pada pasien, sehingga secara psikologis dia udah, oh iya saya sakit dan saya pengen sembuh. Nah, kalau pasien sudah ngomong begitu, yuk kita jalan ke berikutnya. Ya. Kemudian kita lihat nutrisinya, kita lihat ya pemasangan venusnya bisa apa enggak, dukungan keluarga, ya, sosial dan tentunya ekonomi ya, pemantauan tidak lanjut dan manajemen komplikasi. Ya, slide. Ya, kita evaluasi pre-kemo, selama kemo, pasca kemo. Kalau di tengah kemo tiba-tiba pasien kemarin ya, baru saja 2 hari yang lalu pasien kemo tiba-tiba gatal. Stop udah obat kemonya, diberikan obat-obat antihistamin dan steroid. Tunggu sebentar. Kalau memang ini nggak hilang, udah stop kemonya selesai. Artinya apa? Ada intoleransi obat kemo tersebut kepada pasien. Jangan main-main, obat kemo itu sangat-sangat berbahaya. Dia harus dilindungi dari sinar matahari, nggak boleh leakage dan lain sebagainya. Karena kalau dia langsung kena kulit, pasti akan terjadi efek samping ya. Kemudian pasca kemo juga dilihat. Kadang-kadang pasien ada yang minta, dok saya pengennya one day care. Pagi datang, setelah kemo pulang, boleh. Kalau kemo yang kedua dan seterusnya boleh. Tapi kemo pertama jangan. Bapak nggak bayangkan ini kena cisplatin ini kayak apa mualnya. Jangan. Kalau pasien nggak nurut, maksa aja. Apalagi pasien yang nginepnya di VVIP misalnya, gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Mau pulang ngasih obat yang agak mahal dikit, gitu. Palonosetron atau ada obat Akinseo itu yang atau harganya berapa juta itu satu tabletnya, ya udah nggak apa-apa pulang. Tapi kasih nomor kita untuk emergency. Kalau ada apa-apa segera datang ke IGD. Slide. Sudah habis. Kok habis? Nah, kan ada ini belum
up ya, bagaimana sebenarnya kalau setelah pengobatan kita mau follow up-nya kayak apa. Kalau selama ini kita follow up-nya biopsi, ketemu biopsi terus. Janganlah, kita punya NBI, kita punya evaluasi endoskopi, kita lihat bagaimana sebenarnya ini layak biopsi apa enggak. Tidak semua pasien pasca radioterapi itu harus dibiopsi, enggak. Dilihat dulu, dia ada kecenderungan untuk bentukan tumor baru apa tidak. Bagaimana kadar virusnya, positif, negatif, atau kalau positif berapa. Ya. Jadi nanti bisa kita lihat, kalau dia masih ada maka ini yang harus diberikan. Ya, ini kalau respon kita akses lagi, ada distemetasis apa enggak. Nah ini PET scan pasti ada dok. Ya, dokter ini kayaknya memang mau nggak mau PET scan harus ada. Ini saya lagi dorong rumah sakit di Surabaya untuk bikin PET scan. Kalau Prof. Kadir sempat nanti Sutomo juga didorong. Karena yang swasta kayaknya udah dulu nanti Prof. Tahun depan dengan kerjasama itu mau bikin PET scan. Kalau ada PET scan maka algoritma ini akan jalan. Kita harus melakukan apa? Seperti satu hal aja yang teman-teman THT pasti sulit untuk mendiagnosisnya. Apa? Tumor leher yang nggak tahu asalnya dari mana. Primary unknown tumor. Mau diapakan ini? Endoskopi, panendoskopi, biopsi semuanya. Ternyata harga biopsinya masuk OK dan sebagainya itu 20 juta misalnya. Kalau PET scan sekali jalan nggak sampai 20 juta. Benar ya? 15 ya. Karena nggak sampai kan. Udah ketahuan. Yang menyala di sini saja atau ada di dalam dan sebagainya. Nah, pada situasi seperti itulah PET scan yang memang dia sangat sensitif, tapi ada beberapa yang menyampaikan tidak terlalu spesifik untuk head and neck cancer. Punya tempat dia. Ya, slide. Nah ini efek sampingnya ya, mual, muntah, mukositis, neutropenia, anemia, nefrotoksik, ototoksik. Ini problem kita semua, terutama yang ototoksik ya. Ototoksik itu bisa jadi dari jaringannya rusak atau sel sel rambut luarnya kena dan lain sebagainya, jadi pengaruhnya pendengarannya terganggu. Slide. Nah solusinya gimana? Ini makannya small frequent ya, boleh akupunktur, meditasi ya, banyak hal ini ya. Jangan kena sinar matahari langsung, ya. Pakai wig kalau misalnya ada rontok dan sebagainya. Slide. Ya, sebagai ringkasan bahwa KNF merupakan tumor ganas yang tumbuh dari sel bentuk permukaan nasofaring, letaknya sangat tersembunyi sehingga sering terlambat untuk diketahui. Kemampuan diagnosis yang baik akan menunjang keberhasilan terapi. Tentunya kita harapkan adalah early diagnostic, kemudian terapi KNF, radiasi, kemo atau kombinasi, kemoterapi diberikan sebagai terapi kombinasi atau tunggal dengan berbagai pertimbangan. Pemahaman yang baik tentang jenis, kombinasi, dan tata cara pemberian kemo akan membantu dalam merencanakan dan mengelola perawatan yang optimal bagi pasien kanker nasofaring. Slide. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.